Bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Kita tahu dalam kondisi seperti ini ketika gedung-gedung gereja masih tutup, ketika Bapak Ibu Saudara semuanya masih beribadah di rumah, namun saya percaya bahwa lawatan Tuhan pasti terjadi, amin. Mari kita undang hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur, di mana kalau Tuhan sudah memimpin menyertai kami pada sepanjang malam hari, bahkan pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami kembali dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan bahwa ini semua oleh karena anugerah Tuhan, lawatan Tuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu saat ini Bapa, pagi hari ini kami membawa setiap tubuh roh jiwa kami, di mana kami akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami akan bersama-sama bersuka cita dalam memuliakan Allah, di dalam membesarkan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan yang akan menjamah setiap kehidupan kami. Mungkin kami saat ini ada dalam keadaan sakit, masalah, persoalan, apapun yang kami alami. Kami percaya lewat ibadah pagi hari ini Bapa, ibadah ini akan mendatangkan berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Tuhan, Engkau akan urapi setiap hamba-hamba-Mu, dan kami percaya Engkau yang akan mengurapi setiap kami, sehingga lewat setiap pelayanan ini boleh menjadikan berkat dan mendatangkan berkat yang indah bagi setiap umat Tuhan. Singkirkan halokan dari segala kuasa kegelapan, tutup bungkus jalannya ibadah pagi hari ini dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernah dalam hidup kita, kadang kita merasakan sendiri, kadang merasa capek, lelah dengan kehidupan yang ada. Namun sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa saat-saat lemah dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang mustahil, bahkan tidak ada yang sukar bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu Tuhan, ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin
itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sekali lagi katakan tiada yang mustahil. Bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini, ada di rumah Bapak Ibu Saudara terkasih semuanya. Siapa yang suka cita lambaikan tangannya, amin. Lebih meriah lagi, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, amin. Haleluya. Pujilah
Tuhan percaya dan memberitahu Tuhan, Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan untuk Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada sukacita semuanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Roh Kudus mengurapi kita semua yang ada di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ajaib dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semuanya. Amin Yesus, haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanyalah segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, pada saat ini kuasa-Mu tetap sama bagi kami Bapa. Kami hanya bisa berserah Tuhan, menghadapi apa yang terjadi saat-saat ini. Tapi kami mau pegang janji-Mu Tuhan, yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Bapa merupakan jawaban dari doa-doa kami Tuhan. Firman-Mu ini boleh memberkati, menguatkan kami Tuhan, menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Allahku, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu kami serahkan Tuhan. Biarlah olehkan Engkau saja Dia boleh berkata-kata pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah bersama-sama pagi hari ini memuji membesarkan nama Tuhan. Saya percaya setiap pujian penyembahan kita semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim WL, singer, pemain musik yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Ya, kita akan baca 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-19 sampai 26. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-19 sampai ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Amon, Raja Yehuda. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Usa. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema setia sampai mati. Ya, mungkin kita sudah sering banyak mendengar tentang firman khotbah yang disampaikan dengan tema setia sampai mati. Nah, saat ini juga saya akan ambil dari tema ini, kita mau belajar bersama-sama setia sampai mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu tindakan yang paling bodoh dalam hidup seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan, yaitu ketika mereka meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena orang yang meninggalkan Tuhan, mereka ini tidak mempunyai pegangan hidup di dalam kehidupannya. Dalam hidup ini selama kita masih ada Tuhan, selama kita masih punya Tuhan, maka kita akan punya pegangan hidup sehingga kita tidak gampang tersandung, kita tidak mudah jatuh, dan kita tidak mudah binasa.
Ketika ujian melanda kehidupan kita, badai hidup menerpa kehidupan kita, kita mempunyai pegangan, kita mempunyai kekuatan, ada keamanan dan jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan juga akan menjadi orang yang tidak punya arah dan tujuan di dalam kehidupannya. Orang yang meninggalkan Tuhan, mereka tidak punya kepastian dan penghiburan yang akan menguatkan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa bahayanya hidup yang tidak punya arah. Betapa bahayanya hidup yang tidak punya tujuan. Betapa bahayanya hidup yang tidak punya kepastian serta penghiburan di dalam kehidupannya. Mengapa saudaraku? Karena di dalam dunia ini saudara, dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang sangat berbahaya dan dunia yang tidak penuh dengan dunia yang bahaya dan penuh dengan ketidakkepastian. Ya. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang bisa memastikan dengan situasi saat-saat ini saudaraku, ada enggak yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Kira-kira Bapak Ibu, karena ini yang lagi tenar-tenarnya ya, kira-kira kapan akan berakhir? Tidak bisa memastikan. Bahkan yang kita lihat dari berita-berita malah justru contohnya Boyolali di daerah mana begitu ya, tambah 1. Mungkin di daerah Solo, daerah mana tambah 2 dan lain sebagainya. Ya. Tidak, di dalam dunia ini tidak ada yang pasti saudaraku. Namun saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, dengan kasih-Nya, Tuhan itu menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus melangkah dalam menghadapi segala situasi di dunia ini yang semakin jahat ini. Amin saudara. Ya. Karena itu saat ini kita mau belajar bersama-sama saudaraku. Bagaimana di dalam firman Allah dikatakan di sana ketika Raja Amon meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Dan dia tidak hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya apa yang dia alami? Segala-galanya rusak, segala-galanya hancur dan berantakan. Amon dia hanya memerintah di Yerusalem selama 2 tahun. Dan setelah itu dia dibunuh. Yang membunuh siapa saudara? Yang membunuh malah justru pegawai-pegawai yang ada di istananya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kan adalah hal yang sangat berbahaya. Dia yang memerintah pemerintahan yang ada di Yerusalem yang hanya 2 tahun saja. Bahkan dari kehancuran yang ada justru malah dia yang dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Betapa mengerikan kehidupan ini saudaraku. Betapa mengerikan dan tragis apa yang dialami oleh Raja Amon saudara. Ya, seorang raja yang dibunuh oleh para pegawainya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita sudah tahu bahwa meninggalkan Tuhan itu berbahaya. Kita sebenarnya sudah tahu meninggalkan Tuhan itu adalah berbahaya dan itu adalah merupakan sebuah kebodohan bagi orang yang percaya. Tetapi pada kenyataannya masih saja terjadi dan ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah lama percaya. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bahkan mereka sudah melayani Tuhan. Tapi mereka masih meninggalkan Tuhan. Sudah banyak sekali contoh bagaimana ketika kita
meninggalkan Tuhan, ketika hidup kita jauh dari Tuhan, maka orang itu justru akhirnya akan bertambah parah, jatuh di dalam dosa dan dosa yang lebih besar lagi. Atau bahkan ketika kita meninggalkan Tuhan, justru orang itu lebih jauh terpuruk hidupnya, lebih tidak baik hidupnya karena tidak ada pegangan yang kuat di dalam menjalani kehidupan yang selama ini kita jalani. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita saat pagi hari ini mau belajar bersama-sama, ya. Mengapa orang Kristen meninggalkan Tuhan? Mengapa orang Kristen meninggalkan Tuhan? Yang pertama, karena tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengapa orang Kristen bisa meninggalkan Tuhan? Salah satunya adalah karena mereka tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang yang tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka orang ini akan cenderung berpikir bahwa memiliki uang, memiliki harta, jabatan, pangkat, atau segala-galanya dia merasa bahwa semua yang dia peroleh, semua yang dia dapat itu adalah dari kekuatan dirinya sendiri. Orang yang tidak membangun pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka mereka ini akan menjadi orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengecilkan peranan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga mereka beranggapan bahwa semua yang dimiliki itu adalah hasil dari jerih payahnya, hasil dari kekuatannya, bukan karena berkat Tuhan. Maka yang ada di dalam hidupnya ya kerja terus. Bisa jadi Tuhan itu yang nomor sekiannya. Tapi saudaraku, ketika seseorang sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka segala kekayaan, segala kesenangan dunia ini itu bukan menjadi fokus utama di dalam kehidupannya. Karena orang ini dia mengerti betul bahwa hanya di dalam Tuhan mereka ini akan mengalami mujizat. Hanya di dalam Tuhan dia akan mengalami kemenangan. Hanya di dalam Tuhan dia akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupannya. Orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, imannya akan menjadi kuat. Amin. Ya. Orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, imannya akan menjadi kuat sehingga ketika tantangan, persoalan datang dalam kehidupannya, pengalamannya dengan Tuhan itu semakin kuat. Pengalaman dengan Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan akan membuat orang percaya itu menjadi lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini. Harus kita ingat bahwa Tuhan itu sebagai Allah bukan hanya perlu kita ketahui saja. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tahu saja, tetapi kita harus alami dalam hidup ini. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Kalau ada pengalaman yang intim bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus bisa menghitung hari-hari kita.
Tuhan yang sudah memberikan kebijaksanaan bagi setiap kita, saudara. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang mengalami Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin bagi anak-anak Tuhan yang selama ini tidak setia kepada Tuhan, tidak rajin ke gereja, kemungkinan ada di antara mereka, saudaraku, justru mereka senang dengan keadaan seperti ini. Ya. Wah, ternyata gereja enggak mengadakan ibadah. Wah, aku enggak ke gereja. Ya. Cukup di rumah saja sambil mendengarkan radio mungkin, ataukah mungkin sambil melihat YouTube seperti ini kita beribadah. Mungkin ada juga yang malah justru ketika gereja sudah menyampaikan, mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dan kita bisa bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dengan membuka YouTube kita masing-masing. Malah justru ada di antara mereka yang justru sama sekali tidak beribadah, sudah di gereja enggak beribadah, di rumah enggak beribadah. Lah, kira-kira mau menjadi orang Kristen yang seperti apa? Mau menjadi orang-orang percaya yang seperti apa? Kalau hal ini masih dialami yang katanya, aku iki wong Kristen. Aku ini orang percaya kepada Tuhan. Itu semua adalah merupakan kebohongan yang besar. Ya. Jangan kita membohongi diri kita sendiri, saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen belum pernah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari mulai saat ini ambil waktu, luangkan waktu setiap kali, setiap hari untuk kita bersaat teduh. Ambil waktu kita untuk kita punya waktu khusus menyembah Dia, memuji Tuhan. Sekarang ini gampang dapat dilihat, saudara, ya. Banyak media-media sosial di YouTube, kita bisa melihat, mendengarkan lagu-lagu, bersama-sama memuliakan Allah. Mari kita mau jaga hubungan baik kita kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari itu sebagai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, mengapa orang Kristen meninggalkan Tuhan? Karena membiarkan kekecewaan menguasai dirinya. Mungkin saudara pernah merasa dikecewakan oleh seseorang, ya. Entah itu mungkin pasangan hidup, suami, istri, anak, keluarga, teman sekantor, teman bekerja, rekan pelayanan, ya, bahkan mungkin atau kalau di kantor-kantor kita ya pernah dikecewakan oleh atasan kita di kantor, ya. Saudara, kecewa itu bukanlah solusi. Kecewa bukanlah solusi. Kalau seseorang pernah kecewa dan menolak kekecewaan itu, saudaraku, kemudian menyerahkan hidupnya, kita serahkan hidup kita penuh kepada Tuhan, kita percaya, maka orang ini dia akan bisa mengatasi kekecewaannya dan dia akan tetap setia kepada Tuhan. Fokus hidupnya bukan pada kekecewaan, fokus hidupnya bukan pada masa lalunya, tapi fokus hidupnya ditujukan kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa menjalani hari depannya bersama dengan Tuhan. Boleh saja kita itu dikecewakan oleh orang lain, merasa kecewa, tapi itu adalah merupakan ujian untuk kita menjadi lebih dewasa. Amin. Ya. Setiap masalah yang menimpa kita menjadikan iman percaya kita itu lebih kuat lagi.
Bahwa boleh ada masalah, tetapi kita percaya aku punya Tuhan. Boleh ada persoalan, tetapi aku punya Tuhan. Coba katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Boleh ada masalah, tetapi aku punya Tuhan. Amin. Kita harus punya, kalau orang bilang kita harus punya mental baja. Baja kan kuat ya. Kita harus punya mental baja, jangan kita menjadi orang-orang yang punya mental kerupuk gitu ya. Kerupuk baru diremek gini sudah ambiar. Nah, sekarang lagi modelnya ambiar gitu saudara ya. Kita harus punya mental baja di dalam Kristus. Bukan menjadi orang yang lembek, bukan menjadi orang yang gampang menyerah pada keadaan. Tetapi saudaraku, kalau seseorang itu pernah dikecewakan, lalu membiarkan kekecewaan itu menguasai kehidupannya dan pikirannya, maka apa yang terjadi? Dia akan semakin lemah, lemah dalam iman, dan akhirnya yang terjadi ya meninggalkan Tuhan Allahnya. Nah ini saudara yang kedua. Dan yang ketiga, mengapa orang Kristen harus meninggalkan Tuhan? Karena terlalu banyak ambisi-ambisi yang aneh-aneh. Wah, ambisi-ambisi yang aneh yang seperti apa? Kebanyakan orang itu punya mimpi-mimpi besar, ya. Punya mimpi besar itu memang baik saudara. Siapa yang nggak punya mimpi yang besar? Ya. Baik, tapi jangan sampai mimpi itu disertai dengan ambisi atau disertai dengan nafsu. Mengapa? Ketika ambisi-ambisi yang aneh itu tidak terjadi, maka kita akan cenderung menjadi orang yang marah, menjadi orang yang kecewa, dan akhirnya kita bisa menghalalkan berbagai cara. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang berontak kepada Tuhan. Nah ini saudara, perlu hati-hati. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari mempunyai ambisi yang besar itu boleh, mempunyai mimpi-mimpi yang besar itu boleh saudara. Namun satu hal, serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan mengatur jalan kehidupan kita. Tuhanlah yang akan mendengar apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi mimpi-mimpi kita tadi. Tuhan akan memberikan sesuatu kepada setiap kita. Dan apa yang Tuhan beri itu melewati setiap proses demi proses. Tuhan itu akan memastikan dulu apakah kapasitas yang ada di dalam kehidupan kita ini sudah kita layak untuk menerima segala mimpi-mimpi yang kita impikan selama ini atau belum. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai ketika kita diberkati justru malah kita terjerat dengan segala dosa dan menjadikan hubungan kita itu semakin jauh dari Tuhan. Karena hal ini memang sering terjadi saudara. Apa yang kita impikan sudah terwujud, sudah tercapai. Kita sudah diberkati. Namun saudaraku, hidup kita malah justru semakin rusak. Hidup kita malah justru semakin jauh dari Tuhan. Bukan hanya jauh, tapi meninggalkan Tuhan. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, serahkan setiap apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Ya. Maka Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Lalu yang terakhir saudaraku, mengapa orang Kristen meninggalkan Tuhan? Karena terbujuk oleh hal-hal duniawi. Karena terbujuk oleh hal-hal duniawi. Di dunia ini saudaraku, apa yang kelihatannya indah, kita lihat indah sesaat, tapi ternyata pada akhirnya itu adalah hal yang sangat menakutkan dalam kehidupan
kita. Karena apa? Bisa jadi itu akan membinasakan setiap kehidupan orang percaya. Ada banyak orang yang menggeser posisi Tuhan dalam hidupnya dengan apapun. Ada yang menggeser posisi Tuhan dalam hidupnya dengan uang, dengan pasangan hidup kali ya, dengan materi, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi Yesus memberikan contoh bagaimana ia menganggap bahwa semuanya itu adalah fana. Dalam Matius 4 ayat 8 sampai 11 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah bagai malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu janganlah biarkan dunia ini dengan segala keinginannya itu membujuk kehidupan kita. Tetapi tetap pandanglah Tuhan, pandanglah Dia, dekat dengan Tuhan, hidup di dalam kesalehan, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita itu akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada siapa? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selama kita berjalan dekat dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, selalu ada perkenanan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita percaya Tuhan juga tidak akan pernah jauh dalam kehidupan kita. Tuhan dekat kepada setiap kita. Bahkan Tuhan akan membuat hidup kita tidak sengsara. Karena kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ya. Jangan kita sampai meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Amin saudara. Kalau kita belum diberkati Tuhan, kita setia. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Walaupun berkat sedikit, berkat banyak, tetaplah setia dalam mengiring Tuhan. Amin. Tetap setia, setia sampai mati. Ya, apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Mari, firman Tuhan yang cukup singkat ini, biarlah menjadi pengajaran yang indah bagi setiap kita. Khususnya bagi setiap kita mungkin yang selama ini menjauh daripada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Bangkit. Ya. Ada pengalaman pribadi yang indah bersama dengan Tuhan. Kita percaya. Dia yang kita sembah, Dia yang kita agungkan, Dia yang kita muliakan. Dia juga yang senantiasa akan menyertai dan memimpin kehidupan kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, tetaplah setia dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan setiap hati kita. Untuk Tuhan boleh menyelidiki setiap kehidupan kita. Apakah saat ini kita benar-benar sudah mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita? Ataukah mungkin selama ini kita justru menjauh dari Tuhan? Kita bahkan meninggalkan Tuhan
yang sudah memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah aku benar-benar mengasihi Engkau ya Bapa? Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan kembali, selidiki aku. Amin. Lihat hati kami ya Tuhan. Lihat hatiku, Oh haleluya. apakah ku Sungguh mengasihi Yesus. Oh haleluya. yang maha tahu Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang ya Tuhan. Amin. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan kebaikan-Mu bagi kami yang tiada pernah berhenti ya Bapa. Oh haleluya. Di hidupku ku berjuang sampai akhirnya. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengatakan bagaimana bahwa penyertaan Tuhan itu tiada pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan udara yang segar pagi hari ini. Kita boleh diberi nafas kehidupan, masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Oleh karena kasih-Nya kepada setiap kita. Sehingga kita boleh menikmati segala apa yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Selain tubuh roh jiwa kita, pujian pengagungan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak minta yang muluk-muluk untuk kita berikan kepada Dia. Tapi berikan hati kita. Berikan hati ini. Setia mengiring Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Sampai nafas akhir kita. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini kembali. Selidiki aku, lihat hatiku. Lalu kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu.
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu ya Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjuang ya Bapa, sampai nafas akhir kami Tuhan. Kami mau berjuang untuk Engkau ya Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan akan segala kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan yang sudah memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati setiap apapun Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi setiap kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala dosa kami ya Bapa. Mungkin kalau selama ini hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu, kami belum setia kepadamu, kami tidak setia kepada Tuhan, bahkan kami jauh dan meninggalkan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kami mau hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami, sampai Engkau memanggil kami pulang ke rumah Bapa, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu mungkin terbatas karena waktu dan kemampuan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah lewat Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat lakukan, jalankan firman Allah itu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalamnya. Berkati setiap umat-Mu yang saat ini juga sudah beribadah. Berkatilah Tuhan mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu buka jalan bagi setiap mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengatur segala jalan hidup kami, dan Engkau yang sudah mengatur semua akan segala berkat-berkat itu Engkau curahkan bagi setiap kami ya Bapa. Tidak ada satupun pagi hari ini yang terlewatkan oleh setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kota Boyolali yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama membawa setiap persembahan kami di hadapan Allah, baik korban persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu, baik untuk kas gereja maupun 1/10 dari setiap penghasilan anak-anak Tuhan yang akan dipersembahkan kembali di hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan kuduskan, sucikan, balaskan dengan berlipat-lipat kali ganda di dalamnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Baik kami yang ada di gereja ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau akan menyertai kami. Bahkan kami yang ada di rumah masing-masing, kalau kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, Engkau juga akan memberkati, menyertai kami pada sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Haleluya.
kita angkat kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saat ini kita akan terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan, memberkati kita semua.